Alhamdulillah kita bertemu lagi di hari ini. Semoga semuanya pada sehat ya, walaupun dalam keadaan seperti ini, tetapi kita harus tetap produktif. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu akan mengabsen siswa yang telah hadir hari ini. Rizka, Sumi, Hadir. Sepia. Hadir. Alhamdulillah hadir semua. Dan selanjutnya Ibu akan membahas tentang jagat raya. Sebelum Ibu membahas, ada yang tahu nggak sih jagat raya itu apa? Saya Bu. Iya, apa? Alam semesta. Iya, betul sekali. Jagat raya merupakan ruang yang maha luas, tempat bintang-bintang atau langit-langit berada di jagat raya tersebut. Jagat raya tersebut disebut juga sebagai alam semesta, di mana jagat raya ini merupakan tempat manusia hidup. Benda-benda langit itu seperti bintang, seperti komet, seperti galaksi dan asteroid seperti itu. Nah, selanjutnya teori jagat raya itu terbagi menjadi beberapa. Salah satunya itu seperti teori itu batu besar. Awal mulanya alam semesta ini muncul karena adanya teori Big Bang atau teori yang maha dahsyat yang sangat besar sekali, sekitar 13,7 miliar 13,7 miliar tahun yang lalu, sangat lama sekali. Teori ini muncul pada tahun 1927. Awalnya teori Big Bang ini alam semesta ini berbentuk padat ya dan panas. Tetapi akibat adanya pengembangan dari teori Big Bang atau terjadinya letusan yang sangat besar ini, akhirnya mengembang alam semesta ini menjadi dingin sampai saat ini. Seperti itu. Dan selanjutnya ini teori keadaan tetap, di mana teori keadaan tetap ini bahwa jagat raya ataupun alam semesta ini tidak berubah dalam waktu yang sempurna. Nah, teori keadaan tetap ini harus diterima anggapan bahwa zat baru selalu diciptakan dalam ruang angkasa, di antara berbagai galaksi, berbagai komet, berbagai perbintang-bintangan seperti itu. Dan yang selanjutnya ini merupakan materi-materi yang terdapat dalam jagat raya. Yang pertama itu ada galaksi. Galaksi merupakan sebuah kumpulan bintang-bintangan yang bintang-bintang yang sangat luas. Disebut seperti macam-macam galaksi, ada galaksi Bima Sakti, ada galaksi Andromeda seperti itu. Nah, ini dari tadi yang saya jelaskan, Ibu jelaskan bahwa macam-macam galaksi itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama galaksi spiral. Nah, galaksi juga mempunyai ciri-cirinya. Salah satu cirinya itu dia mempunyai cahaya sendiri, tidak dipantulkan, dan dia juga memiliki banyak-banyak bentuk seperti galaksi spiral, galaksi elips, dan galaksi tabraturan. Galaksi spiral ini berbentuk atau berstruktur yang paling sempurna ya, terdiri dari 3 bagian, yaitu titik pusat, lingkaran bintang. Contohnya seperti galaksi Bima Sakti dan Andromeda. Sedangkan galaksi elips ini seperti bola, dia seperti bola lonjong besar. Seperti contohnya ini galaksi Sculptor dan Fornax. Sedangkan galaksi tabraturan ini seperti gumpalan kabut atau onggokan bintang yang tidak beraturan. Dia tidak beraturan, jadi bentuknya itu agak kayak kabut kayak gitu, seperti itu. Nah, contohnya seperti galaksi Magellan atau galaksi yang dekat dengan Bima Sakti. Dan yang selanjutnya bintang. Seperti kita yang tahu bahwa bintang itu kan banyak sekali ya, tidak terhitung, sekitar miliaran bintang yang di alam mempunyai cahaya sendiri dan terdiri atas gas pijar. Nah, bintang ini, benda langit ini memiliki magnitudo seperti ada matahari, dan bintang ini terbagi menjadi beberapa seperti bintang Antares, bintang Beta Centauri, dan bintang Sirius. Dan magnitudo juga berbeda-beda, ada atau 26,8 dan 1,3, berbeda-beda ya magnitudo. Selanjutnya ini anggapan tentang jagat raya. Boleh dibacakan sama sedikit tentang anggapan tentang jagat raya. Anggapan antroposentris. Manusia merupakan pusat dari segalanya. Anggapan ini sudah ada sejak zaman manusia primitif ketika
Ya, jadi dalam anggapan tentang jagat raya ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu anggapan antroposentris, di mana anggapan ini manusia merupakan pusat dari segalanya. Nah, jadi manusia itu sebagai pusat dari alam semesta ini gitu, menurut anggapan antroposentris. Nah, di anggapan antroposentris ini manusia atau ini dianggap sebagai serupa dengan binatang ya, dengan tumbuhan dan manusia seperti itu. Dan yang selanjutnya anggapan geosentris bisa dibaca oleh Sumi. Anggapan geosentris, bumi sebagai pusat semesta alam. Sebagai pusat, bumi dikelilingi oleh semua benda langit dan semua kekuatan alam berpusat di bumi. Ini didukung oleh Plato, Aristoteles, Thales, Pythagoras, dan Socrates. Iya, betul sekali. Bahwa anggapan geosentris ini menganggap bahwa bumi sebagai pusat semesta alam, sebagai pusat bumi dikelilingi oleh semua benda langit. Nah, benda langit ini contohnya itu seperti yang Ibu jelaskan, ada bintang, ada galaksi, ada komet dan sebagainya. Nah, ini juga didukung tanggapan ini agar lebih memperkuat anggapan ini didukung oleh beberapa tokoh seperti tokoh Plato, Aristoteles, dan Thales dan Pythagoras. Yang selanjutnya anggapan heliosentris bisa dibaca oleh Rizka. Anggapan heliosentris, matahari sebagai pusat jagat raya menurut Nicolaus Copernicus 1473 sampai 1543 dalam buku De Evolutionibus Audium Caelestum Revolusi peredaran benda-benda langit, bahwa matahari sebagai pusat yang dikelilingi oleh planet-planet, bahwa bumi dikelilingi oleh berputar ke arah timur pada porosnya. Ini didukung Bruno, Johannes Kepler, Galileo, dan Isaac Newton. Iya, betul sekali bahwa anggapan heliosentris ini dia menganggap bahwa matahari itu sebagai pusat jagat raya, sebagai pusatnya alam semesta. Dia beranggapan bahwa matahari itu sebagai pusat alam semesta ataupun jagat raya, dan ini didukung oleh beberapa tokoh seperti Bruno, Johannes Kepler, Galileo, dan Isaac Newton. Nah, Ibu di sini akan menampilkan video tentang jagat raya ya. Ini merupakan video alam semesta atau jagat raya, bahwa alam semesta ini kita tidak diketahui berapa luasnya, kita terhingga. Kira-kira luas alam semesta ini berapa ya? Dan di mana batasnya? Apakah alam semesta ini ada ujungnya atau tepinya? Sampai saat ini sains belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ada keterbatasan yang membuat kita tidak bisa mengetahui dengan pasti ukuran alam semesta. Apakah alam semesta bertepi atau tidak bertepi? Kita belum bisa menjawabnya. Mengapa demikian? Mari kita telusuri bersama. Secara umum, alam semesta merupakan ruang dan waktu yang diisi oleh benda-benda yang kita kenal sebagai asteroid, komet, bintang, galaksi. Semua yang ada di dalam ruang antar bintang dan antar galaksi, juga seluruh materi dan energi. Tapi itu semua ada dalam batasan alam semesta yang sudah berhasil kita amati atau kita sebut sebagai alam semesta teramati. Batasnya adalah horizon atau cakrawala alam semesta itu sendiri. Di luar semesta itu berasal dari cahaya yang datang dengan berbagai panjang gelombang. Cahaya menjadi sidik jari utama bagi para astronom untuk bisa mengidentifikasi benda-benda di langit. Karena itulah kita bisa mengetahui bagaimana bintang dan sistem keplanetan terbentuk. Kita bisa mengetahui evolusi bintang. Kita juga bisa melakukan cacah bintang dan galaksi yang ada di alam semesta. Masih itu kita terima di bumi setelah cahayanya kita terima, dan cahaya itu butuh waktu untuk bisa sampai ke pengamatan di bumi. Cahaya bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi di dalam ruang hampa. Berdasarkan teori relativitas khusus yang dipublikasikan pada tahun 1905, kecepatan cahaya atau C merupakan kecepatan maksimum. Karena itu ketika cahaya Tadi merupakan video tentang jagat raya alam semesta, di mana alam semesta ini tidak terhingga luasnya berapa, kita nggak tahu berapa luasnya.
Dan susah itu merupakan ruang dan waktu yang berisikan benda-benda langit seperti komet, galaksi, asteroid, dan lain-lainnya. Salah satunya itu teori-teori yang mendukung tentang jagat raya itu seperti teori Big Bang dan teori tidak tetap seperti itu. Ya, itu merupakan video tentang jagat raya. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan, dan untuk pembelajaran berikutnya Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya itu seperti ini, ada 2 tugas. Yang pertama, carilah teori osilasi dan jelaskan bagaimana. Dan yang kedua, carilah data dan gambarnya tentang Andromeda.